Kematian tragis penari Jaipong. Kisah ini dikenal oleh warga sekitar dengan nama Misteri Dungkek. Orang yang bunuh diri yang pernah membuat satu Ciwidey geger pada saat itu. Cerita ini adalah tentang kematian istrinya yang merupakan penari Jaipong. Dia memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri di dapur rumahnya, dan kematiannya kini menghantui warga sekitar. Bisakah kalian bayangkan ketika ada seorang penari yang sudah meninggal muncul di depan kalian, melenggak-lenggok di depan kalian, namun dengan mata yang melotot, lidah yang menjulur keluar, juga bekas tali yang menghitam dengan darah yang masih mengucur di lehernya pada saat itu. Dia muncul dan meneror warga sekitar karena penyebab bunuh diri yang terjadi kepadanya tanpa sebab. Tapi ada sesuatu yang lain yang lebih gelap dan menyeramkan, sehingga dirinya tidak bisa meninggal dengan tenang. Sehingga butuh banyak sekali proses untuk memurnikan jiwanya. Bahkan para warga harus menibak misteri gelap itu dengan bantuan bapak yang tinggal di kampung sebelah. Bapak memang terkenal sebagai orang yang bisa, bahkan mungkin mempunyai keilmuan yang diturunkan oleh kakek secara tidak langsung. Meskipun bapak tidak mempelajari hal itu dan lebih memilih bergabung dengan kemiliteran bersama pamannya, tapi tetap saja dia pernah beberapa kali membantu hal-hal yang menurutnya di luar nalar, dan hanya bisa yang mampu menyelesaikannya. Namun, kalau kita bertanya kondisinya di umur yang sekarang, bapak sudah tidak bisa lagi memakai keilmuan itu. Semuanya sudah dilepas semenjak bertemu dengan ibu dan menikah hingga saat ini. Dia sengaja melakukan hal itu karena ibu berasal dari keluarga dengan basic agama yang kuat. Kini, apa yang dialami oleh bapak hanya menjadi cerita yang menemaniku dan kakak-kakakku. Cerita ini terjadi di Bandung Selatan. Kabar tentang bapak atau kakekku yang meninggal kini sampai kepadaku. Aku yang pernah bekerja di salah satu instansi pemerintah pada saat itu menerima sebuah surat tentang kabar duka itu. Dan di hari ini aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Kini aku berada di Terminal Ciwidey, terminal terakhir yang melayani perjalanan ke arah pegunungan Pulau Jawa. Sehingga ketika pagi hari, terminal itu sangat sibuk dengan lalu lalang manusia yang datang dan pergi dari terminal. Aku menyender di sebuah mobil elf bercorak merah dengan beberapa tulisan yang sengaja dibuat oleh supir agar mobilnya terlihat bagus. Mobil elf itu tampak penuh dengan beberapa barang-barang besar yang diangkut ke atas mobil tersebut. Dus-dus besar yang berisi kasur, bahkan makanan, baju-baju, hingga keperluan dapur, semuanya diangkut ke atas mobil. Malum saja, sulitnya akses dan jalanan yang melewati beberapa hutan dan lembah membuat banyak masyarakat yang tinggal di pegunungan pada saat itu seringkali menyetop bahan baku yang akan mereka jual kembali atau mereka pakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena ongkos dan waktu yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut tidaklah sedikit, sehingga seringkali mereka membelinya dalam jumlah yang banyak di pasar Ciwidey. Aku hanya melihat keramaian itu sambil mengambil sebatang rokok, menyalakannya dan menghisapnya beberapa kali. Asap putih pun mengepul keluar sehingga berkumpul di atas kepalaku pada saat itu. Hanya rokoklah yang menjadi penenang bagiku pada saat itu.
Di saat tubuhku dilanda sebuah kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan orang tua yang membesarkanku di sana. Aku terus-terusan menghisap asap rokok itu, hingga tak lama kemudian pundakku ditepuk dari belakang. Sontak aku berbalik dan melihat seseorang yang berdiri di sana dengan senyumannya yang hangat. "Ajab?" tanyanya kepadaku pada saat itu. "Aku Dudi, kakak kelasmu yang lulus 2 tahun lebih dulu dari kamu," katanya sambil tersenyum. Orang tersebut tampak tersenyum ramah, dengan baju kemeja yang terlihat baru, juga celana jeans panjang berwarna biru tua, serta kacamata hitam yang besar, membuatku bertanya-tanya saat itu, siapa yang berdiri di depanku saat ini? "Bentar-bentar, Dudi yang mana ya?" kataku heran. "Oh maaf, kayaknya aku pakai kacamata, makanya orang susah kenalinya," katanya sambil membuka kacamata besarnya. Terlihat sebuah garis tipis bekas luka di bawah matanya, dan ketika aku melihat hal itu, aku dengan jelas mengenalinya, karena itu adalah luka yang pernah aku buat ketika terjadi perkelahian saat waktu kecil. Dudi langsung mengangkat tangannya. Dia memperlihatkan bekas luka itu sekali lagi sambil tersenyum. Dia yang awalnya adalah preman sekolah kini menjadi penuh akan kesenyuman. Mungkin karena ini sudah menikah, sehingga dirinya yang menjadi seorang suami memaksa untuk menjadi dewasa. Dia berkata bahwa dia kini kerja di salah satu pabrik di kota. Baru 1 minggu dia bekerja di sana setelah hampir beberapa bulan keluar dari kampung dan lontang-lantung mencari pekerjaan di kota. Dia sekarang pulang membawa kabar baik untuk istrinya di rumah karena dia sudah bekerja. Untuk Ice, seorang yang aku kenal sebagai wanita yang cantik di sekolah yang dia nikahi pada saat itu. Aku dan Dudi akhirnya ngobrol banyak. Dudi kini lebih banyak bercerita tentang dirinya yang mulai belajar secara dewasa setelah menikah dan mempunyai kerjaan di kota. Tak lama, obrolan kami pada saat itu terhenti, tepat ketika naik mobil elf yang kita akan naiki memanggil kita berdua untuk segera naik melanjutkan perjalanan di kampung halaman kita masing-masing. Vroom, mobil akhirnya berjalan. Dengan muatan sebegitu banyaknya, mobil tersebut melaju dengan sangat pelan, melewati jalanan berbatu tebal dan tanjakan yang terjal serta curam, yang membuat mobil pun beberapa kali miring dan hampir terguling. Namun, dengan keahlian sang supir, mobil tersebut bisa melibas jalanan yang berbatu tersebut. Meskipun beberapa kali harus terhenti karena selip akibat lumpur yang memenuhi jalanan, sehingga beberapa kali kenek dan penumpang harus turun dan mendorong mobil tersebut agar bisa keluar dari kubangan lumpur. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Tidak ada aspal yang mulus layaknya di kota-kota besar, yang ada hanya bebatuan yang besar yang menutupi jalan, bersamaan dengan genangan-genangan lumpur yang seringkali menjadi hambatan yang harus dilalui agar kita sampai ke kampung menjadi tempat tinggal bapak dan kampung-kampung sekitarnya. Apalagi beberapa kali mobil tersebut melewati jalanan yang curam, jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok dari atas gunung hingga ke bawah, melewati hamparan kebun teh yang luas dan beberapa hutan hujan yang masih dipenuhi oleh hewan-hewan liar. Butuh waktu 3 jam, akhirnya mobil yang mereka tumpangi bisa sampai ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Perbatasan yang dibatasi oleh hutan lebat yang dipercaya oleh beberapa masyarakat sebagai tempat pembuangan mayat para pemberontak pada saat itu. Membuat suasana hutan tersebut sangatlah berbeda dengan hutan-hutan yang kami lewati sebelumnya. Hutan yang menutupi jalanan hingga ke atas, sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke dalam. Apalagi banyaknya monyet yang seringkali mengambil makanan yang berada di atas mobil tersebut, sehingga sang kenaik dengan sigap melihat ke segala arah
Karena takut ada monyet yang melompat ke arah mobil, mereka mengambil beberapa bahan makanan yang dibeli dari luar kota. Mang, belokan ke depan berhenti, kataku sambil mengangkat tangan. Supir pun mengangguk. Dia akhirnya menghentikan laju mobilnya tepat di pertigaan jalan yang menuju kampung tempatku tinggal pada saat itu. Dudi tampaknya masih berada di dalam mobil. Dia tersenyum perlihatkan wajahnya melalui jendela sambil berkata, "Ja, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya," katanya sambil tersenyum. Aku pun mengangguk sebelum akhirnya mobil tersebut kembali melaju melanjutkan perjalanannya. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk pulang, menyusuri jalanan sepanjang beberapa kilometer untuk sampai ke kampungku pada saat itu. Yang letaknya tepat di bawah gunung yang tua terlihat angker di selatan Jawa Barat. Mobil yang Dudi tumpangi terus-menerus melaju hingga akhirnya sang kenek yang di atas berteriak dengan kencang, mencoba memberitahu kepada para penumpang yang akan turun di kampung yang ada di depannya. Lowi damar habis, kata kenek tersebut. Dudi yang mengetahui bahwa mobilnya sudah sampai ke tempat tinggalnya langsung bersiap-siap. Bersamaan dengan penumpang lainnya yang rupanya ikut turun bersama Dudi pada waktu itu. Sangat wajar banyak penumpang turun di Lewi Damar, karena Lewi Damar juga sering dipakai transit oleh beberapa warga kampung sekitar. Sebelum akhirnya mereka naik ojek lalu menuju ke kampung mereka masing-masing. Ada satu terminal kecil yang menjadi tempat istirahat mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke arah selatan, dan hal itu dipakai oleh beberapa penumpang untuk naik dan turun terminal tersebut. Rumah Dudi terletak paling ujung melewati beberapa kebun dan hutan kecil dengan jalanan setapak yang masih berupa tanah dan bebatuan yang disusun sedemikian rupa agar tidak licin. Sebuah rumah kecil dari bekas kebun pemberian kedua orang tuanya yang dibuat rumah oleh Dudi. Sesampainya di rumah, "Bu, Pak, Dudi pulang," katanya dengan nada yang senang. Ibunya yang sedang memasak di dapur langsung menghampiri Dudi, membukakan pintu untuk anaknya. Dudi, kumaha damang anaking? Bagaimana sehat anakku?" Seperti itu bahasanya, katanya ibunya sambil memeluk Dudi. "Sehat, Bu, aku juga sekarang mah udah bekerja, baru 1 minggu bekerja di pabrik kota. Makanya sekarang aku pulang untuk memberitahu ibu, bapak, sama Ice," kata Dudi tersenyum bahagia di depan ibunya. Namun, raut wajah ibunya tiba-tiba berubah ketika dia membicarakan istrinya. Seperti tidak ada raut bahagia lagi. Wajahnya tiba-tiba cemberut secara tiba-tiba begitu saja. Dudi yang tahu bahwa ibunya masih belum menerima istrinya setelah hampir 2 tahun menikah selepas lulus sekolah, sehingga dia sudah terbiasa dengan perubahan sikap ibunya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Apalagi istrinya mencari nafkah sebagai penari jaipong yang pentas dari kampung ke kampung, sehingga bagi ibunya itu adalah profesi yang salah di matanya, karena banyak mengundang para laki-laki gatal yang sering mendekatinya. "Ibu gak usah khawatir, Ice nanti gak akan aku suruh kerja lagi, karena aku sudah kerja. Sekarang ibu jangan cemberut lagi ya ketika aku ngobrolin Ice." "Ya sudah, Bu, aku pulang dulu atuh ya. Mau kasih kabar dulu sama Ice. Bu, nanti aku balik lagi bareng Ice buat makan malam di rumah ibu sama bapak," kata Dudi yang pamit kembali untuk lanjut melangkahkan kakinya ke rumahnya. Ibunya yang masih cemberut hanya membiarkan anaknya pulang tanpa sepatah kata pun. Dia akhirnya melangkahkan kakinya melewati jalanan setapak melalui kebun dan hutan kecil yang harus ia lewati sebelum akhirnya sampai ke rumah. Ce, pulang Ce." Dudi kini berteriak-teriak.
di depan sebuah rumah kecil yang tampak asri dengan dinding bilik dan atap genteng, serta beberapa tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Sebuah rumah kecil dari hasil bayaran Nari Jaipong istrinya yang dia kumpulkan selama setahun yang lalu. Kok sepi ya? Apakah ada pentas tadi malam, jadi masih tertidur? Kata Dudi. Dia mendekati pintu depan dan terlihat pintu itu terkunci dari dalam. Beberapa kali dia memanggil istrinya namun tidak ada jawaban. Akhirnya dia berjalan ke belakang, mencoba masuk lewat pintu belakang yang mungkin saja bisa dia buka dari luar. Terkunci juga. Belum pulang gitu dari pentas. Udah biasa. Juga biasanya jam segini juga udah ada di rumah. Masa nggak mau nyaut? Kata Dudi dengan nada yang heran. Dia menatap ke atas, melihat celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat. Mungkin dengan memasukkan tangannya ke celah itu, dia bisa melepaskan kunci yang menutup pintunya dari dalam. Dudi pun akhirnya mengambil kursi kecil yang ada di depan rumah. Dia simpan di dekat pintu belakang dan dia naik ke atas kursi tersebut. Namun tak lama, ketika dia melihat ke dalam dari celah-celah pintu itu, tiba-tiba Dudi terjatuh bersamaan kursi yang dia pijak. Wajahnya tiba-tiba pucat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan hebat. Raut wajah senang yang awalnya muncul langsung berubah sesaat. Bahkan kini, air matanya tiba-tiba muncul dan menetes ke tanah. Karena tepat ketika dia melihat ke sela-sela dapur, dia melihat istrinya menggantung dengan tali di leher, dalam keadaan yang tidak bernyawa pada saat itu. "Ice, kenapa kamu gantung diri di dapur, Ice?" katanya dengan nada yang sedih. Dudi yang awalnya hatinya senang karena akan memberikan kabar gembira kepada istrinya yang sudah seminggu diterima kerja sebagai karyawan pabrik di kota. Pekerjaan yang sudah dia idam-idamkan selama 2 tahun, pernikahannya dengan seorang istri yang cantik jelita, secara mengejutkan harus kandas dan menerima keadaan istrinya yang menggantung dirinya dengan tali tambang bekas jemuran yang menggantung dengan leher yang mengikatnya dengan sangat erat. Dudi yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Tidak disangka seorang istri yang dia cintai, yang tidak pernah sekalipun marah atau mengeluh, meskipun dirinya tidak mendapatkan pekerjaan, kini terlihat tubuhnya menggantung di dapur dengan keadaan tidak bernyawa lagi. Matanya melotot dengan lidah yang menjulur ke arahnya, dengan baju penari jaipong yang selalu dikenakan ketika pentas dari panggung ke panggung. Entah sudah berapa lama Ica menggantung seperti ini di rumahnya. Rumahnya yang di ujung kampung dan berbatasan langsung dengan perkebunan warga membuatnya terisolasi dan tidak disadari bahwa ada seseorang yang telah meninggal gantung diri di rumah itu. Apalagi rumah Ice setelah ditinggalkan oleh Dudi selama beberapa bulan lamanya ketika dirinya mencari kerja, sering terlihat sepi. Ice yang selalu menari jaipong pada malam hari seringkali tertidur pulas ketika pulang ke rumah di pagi harinya, dan membuat para warga yang melintas pun hanya melihat rumah yang tertutup rapat tanpa ada kehidupan. "Ice, kenapa kamu ngelakuin hal itu, Ice? Apakah kamu malu mempunyai suami yang tidak bekerja selama 2 tahun, sehingga kamu melakukan hal ini?" Tubuh Dudi bergetar hebat. Dia terduduk di depan pintu dapur. Kursi yang dia ambil dari depan rumahnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat itu. Matanya terlihat berkaca-kaca. Raut wajahnya yang pucat sangat terlihat jelas. Kini hanya bisa menatap pintu dapur yang masih tertutup rapat dari dalam.
Tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak atas apa yang dia lihat sekarang. Dan hatinya kini diliputi oleh kesedihan yang tiba-tiba muncul dan membuatnya bersedih atas apa yang menimpanya. Itulah cerita kematian tragis sang penari Jaipong part 1.